Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bagus Satria dengan NIM 2230501129 dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam dengan kelas 2251D. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas komunikasi interpersonal yang diampu oleh Dr. Vivi Hasmawati MSI. Dalam video ini, saya akan menganalisis komunikasi interpersonal yang terjadi antara Bang Haji Rhoma Irama dengan Ustadz Abdul Somad atau yang sering kita sebut dengan sebutan UAS. Dalam salah satu video yang diupload oleh Bang Haji Rhoma Irama, yakni dalam channel YouTube Bisikan Roma. Lebih dikenal dengan UAS. Sebelum saya menganalisis komunikasi interpersonal yang terjadi antara Bang Haji Rhoma Irama dengan Ustadz Abdul Somad, saya akan menjelaskan apa itu komunikasi interpersonal. Jadi, komunikasi interpersonal adalah komunikasi tatap muka yang terjadi antara dua orang yang memiliki reaksi secara langsung, baik secara verbal maupun nonverbal, dan memiliki sifat yang unik. Apa disebut unik? Karena komunikasi interpersonal memiliki tiga hubungan. Yang pertama, hubungan afeksi, yaitu hubungan saling memberi dan mendapatkan kasih sayang. Dalam komunikasi yang terjadi antara Bang Haji Rhoma Irama dengan Ustadz Abdul Somad, terlihat rasa kasih sayang karena saling menjadikan inspirasi. Tentunya tujuannya bahwa banyak pemirsa juga Forsa yang ingin lebih dalam lagi mengetahui tentang Man Abdul Somad. Masya Allah. Tentunya beliau juga ingin terinspirasi dengan keberhasilan Ustadz. Iya, Pak Haji. Baik Ustadz, saya nanya nggak apa-apa kan? Masya Allah, kami banyak terima kasih bisa ketemu dengan Bang Haji. Bang Haji menjadi inspirasi buat. Yang kedua, hubungan inklusif, yaitu keinginan untuk menjadi orang lain atau ingin menjadi bagian dari kelompok sosial tertentu, seperti komunikator ingin menjadi komunikan ataupun sebaliknya. Saya kan setiap anak-anak kecil itu kan punya lagu kan. Anak ini lagunya ini, anak ini lagunya ini. Jadi saya penasaran, anak saya nyanyi, saya tanya almarhumah mak saya. Mak, dulu aku waktu kecil lagunya apa? Kata dia, kau waktu kecil nyanyi itu sampai keluar leher. Ikutu pasang. Saya tanya, apa artinya? Sungguh terpaksa. Jadi saya masih kecil udah ngefans sama Bang Haji. Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Yang ketiga, kontrol, yaitu kebutuhan untuk mempengaruhi orang lain. Dalam video, Bang Haji Rhoma Irama dapat mengontrol dan mempengaruhi UAS untuk menjadi penerus Ustadz Zainuddin MZ. Masya Allah, kita dulu pernah memiliki Kiai Haji Zainuddin MZ Rahimahullah. Al-Maghfurullah, amin. Beliau betul-betul menjadi seorang mubaligh yang inspiratif, kemudian sampai punya julukan mubaligh sejuta umat. Maksudnya salah itu, berjuta umat. Nah, sekarang kita melihat UAS itu seperti sosok yang hadir menggantikan almarhum Zainuddin MZ. Antum ini betul-betul menggantikan kedudukan posisi beliau sebagai dai berjuta umat seperti itu. Tapi ada, mohon maaf saya potong Bang Haji, ada yang bilang katanya kalau almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ itu dia penuh dengan karisma. Jadi kalau dia ngomong itu teatrikal. Kalau Abdul Somad itu lebih pada seperti ngobrol aja, dialog. Yang ngomong gitu Pak Anies Baswedan. Anies bukan Ani. Dia pernah ngomong gitu Bang Haji. Masuk. Oke, jadi menurut beliau beda gitu. Beda. Oh enggak, saya berlawanan dengan Anies, bukan Ani. Yes. Kalau menurut saya dalam konteks bagaimana retorika, kemudian membuat meyakinkan orang dengan
secara teatrikal antum memiliki itu, Ustaz, ya. Maka saya berani mengatakan bahwa antum itu sebetulnya betul-betul penerus lah. Walaupun bukan saya katakan duplikasi, tidak. Tetapi dalam konteks kemasyhuran, dalam konteks ilmu barangkali berkurang berlebih ya. Tapi kalau Kiai Zainuddin bukan profesor, antum profesor. Beliau di atas profesor. Beliau di atas. Dalam komunikasi interpersonal, terdapat 5 komponen untuk mencapai komunikasi interpersonal yang baik. Yang pertama, memahami keterampilan komunikasi dengan baik. Bang Haji Rhoma Irama dan UAS sangat terampil dalam berkomunikasi, sehingga proses komunikasinya dapat berjalan dengan baik hingga akhir video. Yang kedua, digunakan pada waktu yang tepat atau terampil memahami situasi yang tepat. Bang Haji Rhoma Irama mengajukan pertanyaan pada waktu yang tepat. Contohnya, saat UAS ingin memberitahu alasan untuk tidak ikut politik, maka di situ Bang Haji Rhoma Irama spontan menanyakan mengapa UAS tidak ingin ikut dalam politik. Ustadz Abdul Somad ini pernah menjadi satu satu sentral perhatian di Republik ini ketika beliau diminta untuk mendampingi Prabowo sebagai wakil presiden. Nah, saat itu ini atas permintaan para ulama waktu itu. Tapi Ustadz Somad dengan tegas menyatakan tidak mau. Itu kira-kira alasannya apa, Ustadz? Ada seorang pemikir konseptor yang juga pemimpin komunis. Saya tidak senang dengan komunis, tapi ucapannya ada benarnya. Kata Lenin, pilihan raya, kata orang Malaysia, pemilu itu yang menang itu bukan yang banyak suaranya, tapi siapa yang ngitung. Yang menang itu siapa yang menghitungnya. Yang menghitung. Iya, siapa yang menghitung, bukan siapa yang milih. Saya yakin banyak yang milih saya, tapi yang ngitung bukan mereka. Dan saya kalau maju, saya nggak wakil presiden, saya presiden maju. Decision maker. Itu sebabnya, Ustaz. Ya. Kita mesti pada 3 tahap. Yang pertama, ketemu dengan voter, pemilih. Yang kedua, pada saat hari pencoblosan, jangan sampai kena serangan pajar. Yang ketiga, siapa yang menghitungnya. Karena bisa saja di situ 18 jadi 180 karena musuh kita. Bisa saja di situ kita 500 jadi 50. Bisa jadi 5 suara. Karena bisa saja dimainkan dan kita tidak punya uang untuk membayar saksi. Kok rasa-rasanya seperti udah 2024, Bang Haji? Ketiga, menggunakan 2 perspektif dari komunikator dan komunikan. Saudara kita mengatakan nyanyi itu haram. Ya. Kita harus hancurkan. Hampir semua hancurin gitar, Mas. Ya. Semua berhenti nyanyi aja nih. Ini jangan-jangan enggak ada gitarnya udah hancur semua, Bang. Barangkali saya bisa menjelaskan mengenai musik haram itu seperti apa. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bizinatinil kawakib. Kami hiasi langit ini dengan perhiasan bintang gemintang. Kata Syekh Yusuf Al-Qardawi, kalau mata begitu nikmatnya melihat bintang, maka telinga juga perlu sesuatu yang nikmat. Apa itu? Suara yang indah. Ya. Kalau sudah tiada, itu kan ada sesuatu yang indah di telinga kita. Dan para imam-imam itu menampilkan suaranya dalam lantunan lagu. Sika, Nahawan, Jaharka, Ras dalam lagu. Jadi saya nggak ngerti lagu. Saya tanya itu salah seorang imam juara musabaqah tilawatul Quran di Rokan Hulu Riau. Saya tanya, Ustadz, itu Imam Masjidil Haram kalau nyanyi ada lagunya nggak kalau sholat? Baca Fatihah? Ada, kata dia. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Itu ada lagunya. Kalau kita baca Fatihah nggak pakai lagu gimana? Alhamdulillahirabbil alamin. Itu bukan ngaji, itu ngamuk. Jadi dalam keindahan itu justru kadang hidayah itu masuknya lewat yang indah-indah itu. Makanya kalau perdebatan itu begitu panjang, saya selalu cut saja langsung dengan Fiqhul Aghani wal Musiqa, fikih musik yang ditulis oleh Syekh Yusuf Al-Qardawi. Kesimpulannya dia katakan al-ghina mislul kalam. Lagu itu sama seperti omongan. Kalau maknanya baik,
mengajak kepada dakwah, ya baik. Tapi kalau maknanya jelek, mengajak pada perbuatan maksiat, ya tidak baik. Jadi lagu itu sering sekali diciptakan oleh orang pada suatu kondisi psikologis, keadaan. Misalnya lagu Bengawan Solo, mungkin gesang ketika itu sedang di Solo melihat. Lalu kemudian muncullah lagu-lagu maksiat, dosa, cinta satu malam, selimut tetangga. Cinta satu malam yang gimana tuh Ustaz? Itu susah gitu. Kita kalau yang lagu-lagu haram ini susah ingatnya Bang Haji. Insyaallah. Jadi kesimpulannya seperti Ustaz ya, bahwa Ustaz tadi mengibaratkan bahwa Allah menghiasi langit dunia dengan bintang untuk dinikmati oleh mata gitu. Ternyata telinga pun membutuhkan suatu keindahan. Jadi keindahan telinga ya musik itu sendiri, lagu itu. Tentunya lagu yang tidak merusak itu ya. Masya Allah Ustaz. Yang keempat, mengatur dampak dari komunikasi. Bang Haji dapat mengatur dampak dengan baik itu dampak positif maupun negatif, sehingga komunikasi bisa berjalan dengan lancar. Yang kelima, harus memiliki etika dalam berkomunikasi. Ustadz Abdul Somad memiliki etika dalam berkomunikasi. Contohnya, pada saat Bang Haji Roma Irama bercerita, Uwas menghormati dan mendengarkan Bang Haji Roma Irama bercerita tanpa menjadikannya benda atau komunikasi aid. Sekarang sedang mendirikan perguruan Islam Roma Irama. Jadi Sekolah tinggi mana? ya, perguruan Islam artinya SMK, SMP SMK. Karena begini Ustaz, dulu saya masih muda, memang terobsesi pengen mendirikan perguruan Islam Soneta dulu. Pernah kita buat proposal, saya pernah punya tanah 3 hektar aja. Saya bikin proposal, tiba-tiba itu proposal nggak jalan. Akhirnya tuh tanah saya jadiin kandang ayam. Saya pelihara ayam, udah 3.000 ayam. Gak lama datanglah itu wabah apa namanya, flu burung mati. Alhamdulillah mati semuanya Ustaz, nggak satu pun yang hidup. Akhirnya saya jual tuh tanah gitu ya. Nah sekarang di akhir hayat ini muncul lagi tuh keinginan keras itu. Kemarin saya launching untuk mendirikan perguruan Islam Roma Irama, dan saya ingin di sana ada satu mata pelajaran tentang musik yang membedakan dengan pesantren lain. Insya Allah bahwa sebagaimana Ustadz katakan tadi, dan saya sudah membuktikan ya, mengadakan observasi, wah ternyata the power of music can change character of human beings. Bahwa musik itu ternyata bisa merubah karakter manusia, dan itu sudah saya buktikan misalnya dari Forza, Fans of Romance, Soneta, ceritanya macam-macam Ustaz. Dalam Jendela Jauh Hari, komunikasi antara Bang Haji Roma Irama dengan Uwas telah mencapai posisi aman. Bang Haji Roma Irama memandang Uwas secara positif dan begitu pula sebaliknya. Dengan begitu, konsep diri pun dapat terbentuk sehingga self-disclosure pun tercipta. Salah satu contoh bahwa Uwas telah terbuka kepada Bang Haji Roma Irama adalah dalam video tersebut, Uwas menceritakan tentang pengalaman beliau dalam berpendidikan dan sekolah. Ada haul Syekh Abdurrahman. Syekh Abdurrahman ini kakek dari ibu saya. Dalam haul itu kan dibicarakan lahirnya di mana, dia belajar sampai ke Patani, Thailand kepada Syekh Mustafa Al-Fatani, Wan Mustafa Al-Fatani. Setelah itu dia dari Patani, Thailand ke Makkah. Di Makkah selama 7 tahun. Setelah pulang diberi oleh Sultan Asahan yang sekarang jadi Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Sebuah kampung tempat kelahiran kami namanya Silau Laut. Jadi ketika itu dibacakan, menjadi inspirasi bahwa ada kakek ibu saya, moyang saya belajar di Makkah. Jadi saya tahunya nggak tahu tempat lain, yang tahunya belajar di Makkah. Jadi ketika kelas 3 SMP, saya datang ke rumah Syekh Jalaluddin Abdul Muttalib, Imam Masjid Raya Medan. Saya sampai ke rumahnya, habis sholat subuh, saya datang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Syekh, saya mau sekolah ke Makkah. Waktu itu dia ngelihat saya dari atas sampai bawah. Mungkin dia, ini anak bangun tidur apa? Waktu itu kelas 3 SMP. Mau sekolah di Makkah? Iya, saya mau sekolah ke Makkah. Dia bilang, kamu sekarang kelas berapa? Baru kelas 3 mau tamat. Tamatkan dulu aliyah, tamat pondok, nanti baru datang ke sini lagi. Nah, jadi saya memang dari kecil itu terinspirasi dengan kakek dari ibu itu.
sampai Kakek dari ibu. kakek ibu saya. Masya Allah. Sampai akhirnya tahun 1998 ada tes. Waktu itu belum ada medsos, belum ada website. Pengumumannya melalui Kementerian Depak waktu itu, Departemen Agama. Oke. Tesnya untuk Riau di Medan. Saya ikut tes di Medan, lulus tanggal 5 September 98 sampai ke Kairo. Ternyata sistem di sana keras sekali. Mata kuliahnya paket 1 tahun 14 tambah 2 juz. Kalau tidak lulus 1 tahun beasiswa potong 25%, kalau nggak lulus lagi putus beasiswa, siap-siap hanyut rakit dari Sungai Nil ke Sungai Siak. Akhirnya mau nggak mau saya belajar selesai, setelah itu lanjut S2 ke Maroko, kemudian lanjut S3 ke Sudan, kemudian mendapat visiting professor dari University Sultan Syarif Ali Brunei Darussalam. Gitu singkatnya, Bang. Dari komunikasi yang terjadi antara Bang Haji Rhoma Irama dengan UAS, komunikasi tersebut menggunakan model interaktif, yang mana komunikasi tersebut memfokuskan pada respon atau feedback dari komunikan kepada komunikator. Oke, sekian video analisis saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wallahu wafiq ila aqrabit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.